Seratus. 4. Melbourne FM. Halo kalian semua, lagi dengerin gue Raffilo Satria di 104 Melbourne FM. Sih ada cerita. Hari ini saya kedatangan bintang tamu yang spesial lah pokoknya lah. Saya dulu sering dimarahi dan hari ini saya ngobrol barengan siapa? Tolong perkenalkan diri. Halo, saya Pater Hari. Dulu wakil pamong apa ya? Pamong itu wakil apa moderator ya? Wakil Moderator. ya. Jadi apa? Moderator tuh wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Nah, Jadi itu kalau wakil pamong itu ya wakilnya wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Jadi hari ini aku seneng banget, sebuah privilege bisa ngobrol gini dulu 6 tahun lalu kita nggak pernah ngobrol ya. Jarang. Nggak pernah ngobrol ya. Baru sekarang tahu makna kehidupan akhirnya ngobrol. Hari ini Serius kalau dulu di sekolah. dulu serius. Hari ini aku bisa ngobrol dengan itu wakil kepala ya dulu ya. Wakil kepala sekolah di zaman SMA aku dulu waktu di Semarang. Aku dulu sekolah di SMA Kolese Loyola, di sekolah Katolik, terus sama dulu masih frater ya panggilnya ya. Frater Hari, sama frater dulu panggilnya masih frater, sekarang udah jadi Romo, Pater, sekarang Pater Hari. Sering dimarahin juga dulu ya, pokoknya gitulah zaman-zaman zaman-zaman itu ya, zaman-zaman nakal lah ya. Terus hari ini aku senang banget bisa ngobrolin kehidupan aja lah, ngobrolin tentang gimana sih kehidupan Jesuit dan lain-lain. Aku jadi bingung nih mau mulai ngobrol dari mana. Tapi perkenalan diri kali ya. Iya, perkenalan dulu berarti ya. Tadi namanya sudah disebutkan sama Raffilo, Pater Hari atau Romo Hari. Saya dari kelompok religius yang namanya Ordo Serikat Yesus, atau disingkat SJ, atau biasanya dipanggil Yesuit. Kemudian saya lahir besar di Denpasar, di Bali. Aku nggak pernah tahu itu. Orang Bali toh? Ya, nggak asli Bali. Bapak dari Jogja, ibu dari Flores, jadi campuran. Tapi lahir di Bali ya, numpang lahir sama besar di Bali. Sebelum merantau ke Jawa. Tapi keluarga semua di Denpasar. Iya. Sekarang aku di Nabire di Papua, jadi bekerja di asrama, mengurus asrama, jadi semacam pembina asrama di SMA ya? Katolik, ya di Lekok, di Kolese Lekok, Darmanville. Itu ada di kota Nabire di Papua, kota pesisir. Itu jadi bentar, habis dari Loyola Pater kemana sih? Habis dari Loyola kan ditugaskan untuk kuliah teologi di Filipina, di Manila. 4 tahun. Ya. Bisa Tagalog? Tagalog ya sedikit-sedikit lah, biasanya kalau naik angkot gitu atau ke pasar paling, tapi nggak untuk percakapan. Inggris berarti ya di sana ya? Di sana ya Inggris biasanya. Iya. Aku punya pertanyaan tadi tiba-tiba keluar nih. Berarti waktu zaman Loyola, Pater Hari umur berapa waktu itu? Jangan-jangan seaku? Waktu itu tahun berapa? 2014 ya. 2014 ya. Aku itu kelahiran 87, jadi waktu itu ya umur berapa itu? 28.
827 kira-kira ya. Oh, iya. Sekarang kan 33, tahun ini 33. Iya, bener. Ya. Untung lah, tak pikir seaku kan aku merasa kayak, gila. Dulu praterku umur segini udah bisa, wah. Kamu sekarang umurnya berapa, Raf? 20, 22, 23. Oh ya. Gitu. Oke. Jadi sekarang ya, apa tadi lagi kesibukan lagi di pendamping asrama di Nabire. Pendamping asrama itu ngajar juga nggak sih? Ya waktu semester awal aku baru aja sampai sini tuh baru bulan September yang lalu, tahun lalu. Oh. Dan September, 16 September kalau nggak salah. Nah itu awal-awal memang ngajar bahasa Indonesia karena nggak ada guru toh. Lalu diminta ngisi dulu ngajar bahasa Indonesia sampai selesai semester 1, terus semester kedua fokus ke asrama. Jadi hanya di asrama, jadi pembina. Jadi semacam bapak asrama gitulah. Iya. Memang untuk setiap Yesuit, imam Yesuit atau Yesuit itu ditugaskan ya. Jadi kita nggak bisa memilih mau ditugaskan di mana. Itu semua keputusan dari pimpinan, jadi ditugaskan. Nah waktu itu ya aku ditugaskan di Papua. Ya antara kaget dan tidaknya itu karena dulu aku pernah menyampaikan keinginanku ke Romo pimpinan. Romo, saya tertarik mau bekerja di Papua gitu, di luar Jawa. Oh ya, itu lama sih, mungkin beberapa tahun lalu. Tapi baru ini sesudah ditahbiskan imam, baru ditugaskan di tempat baru ya dikirim ke sini ke Papua. Jadi diberitahunya itu ya pas tahbisan itu diumumkan. Sebelumnya nggak ada pemberitahuan sama sekali kamu mau di mana. Iya. Jadi ya lumayan kaget, tapi sebenarnya nggak kaget-kaget banget karena itu bagian dari sesuatu yang pernah aku minta. Iya. Sebenarnya podcast hari ini lebih ke sharing kehidupan dan Romo itu kan identik dengan galak, identik dengan nggak menikah, identik dengan kayak kaul kemiskinan dan kayak gitu-gitu kan. Jadi kenapa sih dulu pengen jadi Romo tuh apa nyontoh siapa atau tiba-tiba suatu hari denger suara apa piye apa gimana? Boleh di-sharingkan? Iya. Memang ya yang namanya istilahnya itu ya panggilan gitu. Menjadi imam itu. Bentar, maaf. Pertanyaan singkat aja. Boleh tahu nggak dulu cita-cita apa? Pemain bola? Cita-cita dulu banyak sih sebenarnya ya. Sempat pengen jadi arsitek. Kemudian ya pemain bola, tapi kalau pemain bola nggak sampai terpikir menjadi profesional. Tapi aku dulu sempat tertarik dengan arsitek sebenarnya sebelum jadi Romo. Tapi ya sesudah SMA baru memutuskan loh, di akhir masa SMA baru memutuskan. Jadi kalau mau dibilang ya itu nggak sesuatu yang ujuk-ujuk gitu, muncul tiba-tiba gitu keinginan mau jadi Romo atau jadi pastor. Itu ya prosesnya bertahap dan panjang. Kalau mau dibilang awalnya ya memang pas TK bahkan sempat keinginan itu muncul gitu ya. Mulai dari yang sederhana misalnya gambar gereja itu, terus ada orangnya, lalu kalau ditanya itu siapa orangnya, lalu aku biasanya jawab ini saya mau jadi yang tinggal di gereja itu, jadi pastor itu dan seterusnya. Tapi mulai SMP tapi sekedar nanya, tapi berarti keluarga Nasrani lah ya berarti? Iya, keluarga Katolik semua, bapak ibu Katolik semua. Sorry, silahkan.
Jadi itu kalau mau dibilang prosesnya itu bertahap sejak kecil, tapi ada saatnya itu nggak terpikir gitu. Ketika SMP nggak terpikir, mungkin terlalu fokus ke main-main. Remaja lah ya. Remaja. Kemudian di masa SMA juga gitu, lebih senang main-main. Tapi kemudian di akhir masa SMA itu kan karena ada titik di mana aku harus memutuskan gitu, sesudah SMA ini mau apa gitu. Nah waktu itu ada tawaran dari teman, gimana nggak masuk seminari aja. Seminari itu sekolah calon pastor. Aku kira kalau masuk seminari itu harus lulus dari SMP baru bisa masuk sana, nggak bisa lulus SMA, udah terlambat gitu pikirku kalau lulus SMA. Ternyata masih bisa, lulus SMA tuh masih bisa masuk. Bahkan teman-temanku di sini juga ada yang baru masuk sesudah kerja, baru masuk jadi pastor. Jadi itu lalu, ya itu sesudah SMA masuk seminari. Nah, tahu nggak alasannya masuk seminari itu juga alasannya nggak mulia-mulia amat sebenarnya waktu itu. Ya ada alasan mulianya sih. Tapi yang awalnya itu dulu aku merasa aku mau ngambil keputusan yang beda aja dengan teman-teman. Waduh. Teman-teman masuk kuliah gitu ya, kuliah. Nggak mau sama pokoknya. Ya coba seminari aja, coba itu ya. Jadi ada istilah coba-coba juga. Selain itu ya juga, ya aku suka sepak bola. Daya tariknya seminari itu waktu itu aku cukup yakin dia punya lapangan sepak bola yang paling baik di wilayah Mertoyudan itu atau ya di sekitarnya itu. Jadi ya itu menarik, sesuatu yang menarik. Wah, ada lapangan bola bagus. Ya akhirnya daftar di sana. Dari sesuatu yang ada unsur coba-coba, terus mungkin tampak sepele gitu ya, cuman karena lapangan bolanya bagus. Tapi ternyata kok ya kehidupannya rasanya baik juga. Aku juga kayaknya cocok dengan kehidupan seperti itu. Nggak ada sesuatu yang begitu mengganjal, merintangi. Ya akhirnya diteruskan. Terus sampai masuk Serikat Yesus, berproses ya sampai sekarang akhirnya gitu. Jadi ada prosesnya sih, ada tahapan, dan tidak selalu awalnya itu sesuatu yang sangat mulia. Bisa dari mulai hal-hal yang tampak sepele dan sederhana, tetapi kemudian semacam ya istilahnya itu kalau dengan bahasa yang lebih religius itu seperti Tuhan punya caranya itu menarik seseorang ke jalannya. Istilahnya itu Tuhan bisa menulis tegak lurus di atas garis yang berbelok gitu misalnya. Jadi ya itu kalau aku pakai bahasa yang religius itu ya cara Tuhan itu selalu punya cara untuk menarik seseorang ke jalannya. Nah itu yang aku yakini bahwa ya proses yang aku lalui itu juga bagian dari proses Tuhan yang menuntun gitu. Maka istilahnya menjadi pastor itu ya panggilan. Nggak bisa hanya sekedar coba-coba, main-main, karena ya itu tadi, kalau bukan panggilan itu ya tidak mudah itu jalan ini, seperti yang sudah Rasulullah katakan, nggak menikah, kemudian tidak mempunyai harta pribadi, gitu. Semua yang aku punya ya ini bisa dibilang ya ini milik dari Serikat Yesus gitu, dari Urdo, sesuatu yang harus aku pakai untuk keperluan orang lain, orang yang aku layani, yang dipercayakan. Jadi saat mau memutuskan gimana mau jadi pastor atau sudah sampai di sini saja, kemudian pilih jalan yang lain, ya ini itu kurang lebih. Aku pernah dengar fakta juga, misalnya memang dari ini correct me if I'm wrong ya, tapi aku ingat aku waktu itu denger ini waktu kita lagi ini juga
main ke Mertoyudan juga waktu itu kita pernah kan. Katanya ini ya kalau misalnya dari 100 siswa yang jadi Romo tuh mungkin paling cuma 1-2 gitu ya. Ya, kalau angkatanku sendiri waktu di Mertoyudan itu biasanya persentasenya itu 10% dari jumlah siswa itu. Dari sisanya mental gitu angkatan. Ya. Misalnya jumlah angkatannya 100, paling yang terus jadi pastor ya 10 orang gitu. Yang lainnya ya memilih jalan yang lain yang dirasa sesuai dengan panggilannya. Berarti aku mau nanya, jadi misalnya tadi waktu Pater Harry bilang ada satu momen kan memang harus decide nih. Ibaratnya dalam tanda kutip lanjut nggak nih? Itu apa? Galau nggak? Atau maksudnya sempet kepikiran apa mundur aja apa piye apa? Aku ada di Jowo malahan. Ini yang dengerin nih internasional. Weh. Bahasa Indonesia. Indonesia. Iya, pasti ada proses itu ya. Galau mungkin istilahnya, atau istilah lain itu krisis gitu. Krisis itu nggak perlu dipahami juga sebagai sesuatu yang kritis atau gawat. Krisis itu ya bisa dilihat sebagai momen untuk mengambil keputusan gitu. Momen untuk memutuskan. Ya ada banyak pertimbangan gitu kan. Maksudnya dengan usiaku waktu itu ya aku juga sebagai orang muda ya punya cita-cita juga misalnya untuk membangun karir, hidup mandiri, menyenangkan keluarga dengan jalan yang lain. Ya itu juga sempat muncul. Keinginan itu. Lalu dengan pilihanku yang sekarang menjadi imam, yang dalam arti tertentu ya lalu hidupnya tergantung pada ordo atau kongregasi yang ya kemudian itu tadi tidak bisa membangun karir dalam artian seperti yang orang-orang lain lakukan gitu. Nah itu, dan juga bayangan mengenai hidup berkeluarga itu kan juga sesuatu yang menarik dan sesuatu yang mulia kalau mau dibilang. Jadi itu sama-sama mulia antara hidup berkeluarga dengan menjadi pastor gitu. Tidak ada sesuatu yang salah. Lebih, itu sama-sama mulia. Nah sekarang aku dihadapkan pada dua ini. Pertanyaannya mana yang bagiku gitu ya, bagiku bukan bagi orang lain, yang bagiku kira-kira bisa lebih memberikan makna gitu pada hidupku ke depannya. Apakah berkeluarga atau menjadi Yesuit. Berkeluarga itu kan juga sesuatu yang tadi aku bilang mulia, menyenangkan, punya anak, punya istri. Ya seperti itu. Ya itu ada momen-momen seperti itu yang dimana aku harus memutuskan. Yang bisa aku lihat yaitu mengapa memilih jalan ini, aku merasa itu tadi ada sesuatu yang lebih bermakna bagiku di jalan ini. Ya ada pengorbanannya, sebenarnya kedua-duanya juga harus berkorban gitu. Tapi bagiku pribadi rasanya dengan menjadi Yesuit ini aku bisa yaitu mengisi melayani makna lebih ya. Iya, memberi hidupku untuk orang lain. Dan dengan begitu rasanya hidupku lebih bermakna bagiku ya. Bagi orang lain ya mungkin dengan berkeluarga itu lebih memberikan makna bagi dia, tapi namanya panggilan itu sifatnya personal gitu. Aku cuma penasaran aja sih, misalnya sekolah Alkitab Katolik dan Kristen gitu beda nggak sih atau waktu itu Pater belajar apa aja sih? Kalau SY, Serikat Yesus, Yesuit itu ada, tadi kan begitu kita masuk, lalu ada tahapan proses yang mesti dilalui, proses pendidikan. Itu kurang lebih waktunya itu ya 13 tahun kira-kira ya, masa persiapan sebelum memutuskan untuk menjadi pastor itu ada 13 tahun. Ya terus
Jadi masuk setelah dari seminari masuk. Itu 2 tahun di karantina. Jadi nggak boleh, istilahnya tuh real break. Jadi diputus total dengan dunia kita sebelumnya. Jadi masuk karantina itu 2 tahun. Kalau itu mau ngalami. Ya di Girisonta di Ungaran. Itu sebelum di Loyola. Sebelum di Loyola. Oh. Ya ini itu 13 tahun tuh 2 tahun pertama. 2 tahun pertama itu namanya masa pembinaan awal. Itu tadi karantina 2 tahun itu tidak boleh komunikasi dengan keluarga, dengan teman-teman lain. Ya kalau komunikasi dengan keluarga itu biasanya lewat surat gitu pas Natal atau Paskah. Dan suratnya itu pun harus dibaca oleh Romo pimpinan dulu, semacam disortir gitu sebelum diserahkan ke kita. Atau kecuali kalau ada kabar duka gitu kita bisa telepon atau menerima telepon. Tapi selain daripada itu nggak bisa. Kamu harus fokus 2 tahun di dalam rumah formasi, istilahnya rumah pembinaan ini. 2 tahun belajar hidup doa, kemudian semangat hidup ESY seperti apa itu didalami selama 2 tahun di karantina. Sesudah 2 tahun lalu dilepas. Sekarang kamu kuliah filsafat di Jakarta. S1 filsafat itu 4 tahun di Jakarta. Nah itu dilepas dalam artian kalau selama 2 tahun awal itu jadwalnya ketat, diatur mulai dari bangun pagi sampai tidur itu semua diatur jadwalnya. Tapi ketika masuk kuliah di Jakarta itu dilepas, kamu sekarang atur sendiri waktumu. Yang penting fokus ke kuliah dan atur kehidupan bersama dengan teman-teman frater yang lain. Jadi itu kuliah filsafat 4 tahun. Sudah 6 tahun loh. 4 tahun di Jakarta. Lalu sesudah kuliah filsafat itu mulai magang istilahnya. Latihan kerja sebagai Yesuit, kerja di karya-karya Yesuit. Nah, itu 2 tahun di Loyola. I see. Itu istilahnya itu tahun orientasi kerasulan. Jadi magang itu tadi. Loh, 2 tahun di Loyola. Tadi misalnya kan magang di Loyola. Kalau teman-temanmu yang lain gitu pada kemana? Kalau kan tadi kita udah ini kolese lain. Lah kan tadi cuma ada 8. 8. Nah, temanku itu yang di novisiat angkatanku itu kami berlima yang di Jadi masih oke lah yo disebar masih bisa. I see. Angkatan yang novisiat itu berlima. Sebenarnya yang masuk 12, yang masuk novisiat 12. Awal itu 12, tapi yang sudah 2 tahun ya tinggal 5 itu yang akhirnya. Iya. Oke. Filsafat dan magang. 5 waktu itu ada yang ke De Brito, ada yang ke Mertoyudan kalau nggak salah, terus ya macam-macam tempatnya. Jadi ya itu magang sudah dari Loyola, terus tambah 1 tahun di Mikael Solo itu 3 tahun jadinya aku magang. Sempat ke Mikael. Terus sesudah magang 3 tahun kuliah lagi S2 teologi. S2 teologi itu ada yang di Jogja, di Sanata Dharma itu ada yang karena Sanata Dharma juga universitasnya Yesuit, terus di Filipina, atau ada yang dikirim ke Spanyol, ada yang dikirim ke Roma. Jadi ada beberapa pilihan tergantung dari Romo pimpinan. Nah itu kuliah S2 ya. Jadi yaitu ada filsafat, kuliahnya itu ada filsafat, ada teologi. Kalau filsafat itu ya belajar mengenai ya pemikiran-pemikiran orang gitu ya, falsafah hidup. Kemudian kuliah teologi itu fokus mengenai ilmu ketuhanan gitu ya, belajar mengenai iman
iman Katolik, ajaran gereja dan sebagainya. Itu sesuatu yang berbeda dengan filsafat dan teologi. Jadi itu kuliah teologi di Filipina itu 4 tahun, kemudian ya walaupun S2 tapi 2 sih itu S1 sekaligus S2, jadi 4 tahun yang di Filipina itu. Lalu ya sudah teologi, lalu ditahbiskan imam jadi romo gitu. Jadi tahapannya kurang lebih seperti itu. Apakah S2 itu pilihan Pater Hari atau memang harus melewati itu? Kalau sekarang itu sesuatu yang dituntut ya, dalam artian mesti harus S2 gitu. Punya nggak sih pengalaman lucu atau pahit gitu? Contohnya banyak pengalaman masa pembinaan, misalnya jalan kaki selama 9 hari 300 km tanpa bekal. Serius? Ya itu bagian dari pembinaan untuk setiap Yesuit. Dari mana ke mana? Waktu itu dari Ungaran itu, Girisonta ke Gua Maria. Pokoknya daerah dekat-dekat Purwokerto sana. Tidurnya piye tidur? Numpang di rumah orang. Jadi serius? Jalan berdua ya, namanya Yesus mengutus muridnya berdua-dua itu. Iya. Jalan berdua, kemudian tidak membawa bekal apapun kecuali 1 botol air minum dan pakaian. Pakaiannya itu pakaian untuk jalan dan pakaian untuk bermalam gitu. Lalu bagaimana dengan makan dan tempat tinggal? Ya kalau makan ya minta orang. Kalau sudah malam ya bermalam di rumah orang, ketuk pintu rumah orang. Lalu mengatakan kalau misalnya lapar ya minta makan gitu ke orang lain. Terus kalau misalnya mau bermalam ya numpang di rumah orang. Jadi salah satu syaratnya itu tidak boleh menginap di rumah orang Katolik. Oh, menarik. Tidak boleh minta makan di rumah orang Katolik. Terus jangan sampai identitas sebagai calon pastor itu kamu tunjukkan gitu. Oh, justru nggak boleh. Nah, kalau ke rumah orang Katolik kan kalau tahu calon pastor kan malah dimanja, diperlakukan baik, diperlakukan dengan sopan. Pokoknya bilang aja kamu remaja yang mau ziarah, laku prihatin gitu. Itu dalam tradisi Jawa aku kira hal yang lumrah, termasuk di tradisi Islam juga. Santri-santri itu juga biasa melakukan itu, ziarah-ziarah dengan berjalan kaki. Yaitu latihan kerendahan hati, meminta orang lain, mengandalkan orang lain, ya dalam artian juga latihan mengandalkan Tuhan gitu dalam perjalanan itu. Iya. Nah, biasanya pasangannya itu temen yang selama ini kamu nggak cocok gitu. Iya. Jadi bayangkan jalan kaki selama 9 hari dengan orang yang kamu selama ini nggak cocok gitu. Baik dalam segi pemikiran, ataupun ide-ide, atau apa, cara pandang, atau nggak suka, atau ya itu kalau ya jadi menantang gitu perjalanan 9 hari intensif berdua. Tapi waktu itu sih temanku sih, aku cocok-cocok aja dengan temanku itu. Tapi ada kalau kelihatan ada yang nggak itu udah ditempatin gitu ya tadi. Iya. Wow. Jadi ya itu 300 kilo kira-kira itu ya, 9 hari. Sehari kami jalan kurang lebih ya 30-an kilo ya, dari jam 7 sampai jam 7 lagi. Wah, gila. Jam 7 terus jam 7 malam mulai bermalam, ketuk pintu rumah orang gitu, permisi Bu, kami kemalaman, kami mau ke kota ini, apakah boleh menumpang di rumah Bapak atau di rumah Ibu? Berarti pasti banyak ditolak juga dong?
ada pengalaman ditolak ya tentunya. Wah maaf ya kami nggak punya kamar kami sudah penuh, mungkin bisa di rumah Pak RT atau di rumah orang lain. Nah itu juga sama kalau mau minta makan juga itu, wah maaf kami belum masak. Pernah, wah kak maaf ya kami belum masak, ini kami kasih uang, masnya beli aja ya di warung. Wah maaf bu, kami nggak terima uang kalau nggak ada makanan yang sudah kami cari di tempat lain saja. Terus ada orang yang saking nggak enaknya, bener kami nggak masak, ini coba lihat ditarik ke dapur itu, ke ruang makan, ini kami benar-benar nggak masak, kami nggak ada makanan, jadi ini diterima saja uangnya, beli makan di warung sana. Jadi ya itu bagian. Ada yang rumahnya itu juga rumah Pak Haji, jadi datang ke rumahnya Pak Haji, terus Pak Hajinya itu ketua RT-nya selalu ditanya, coba sini boleh lihat KTP-nya mas. Ya di KTP itu kan ada keterangan kalau Katolik. Jadi Pak Haji itu tahu bahwa kami Katolik, tapi kami diterima di rumahnya. Ya di rumahnya nggak ada kamar, tapi kami dipersilahkan tidur di langgar, di musola kecil di depan rumahnya. Jadi kami tidur di musola itu pinggir sawah depan rumahnya. Jam 4 itu kan waktunya sholat itu ya, jam 3 itu ya. Kami kan masih lelah itu, belum bisa bangun. Jadi kami masih tertidur ketika warga desa itu sholat di musola kecil itu ya. Kami dimaklumi begitu. Ya aku kira itu pengalaman toleransi yang luar biasa juga dari seru. orang Islam. Seru. Jadi ya itu salah satu pengalaman. Ya, seru. Itu tapi dari cerita Pater, aku yang dapat, it proves that Tuhan pelihara ya, maksudnya burung di udara Tuhan pelihara, dan maksudnya itu cerita yang menarik loh, maksudnya nyatanya survive gitu toh. Nyatanya survive. Survive-nya itu bukan sekedar survive hidup gitu, tapi ya bisa dibilang ya berkecukupan, nggak ada pengalaman kelaparan atau tidak ada sesuatu yang membahayakan nyawa, dan sebaliknya justru orang-orang itu sangat baik dan sangat murah hati itu. Ya kalau kita bisa mengatakan apa sih, kan waktu itu kami ini kan orang asing gitu ya, bahwa sewajarnya mereka menolak kami gitu. Mereka takut gitu. Tapi nyatanya meskipun kami ini orang asing, diterima itu, diberi makan, diberi tempat untuk tidur. Nah itu kan sesuatu yang luar biasa sebenarnya, kalau mau dibilang penyelenggaraan Tuhan yang luar biasa itu toh. Iya. Menarik. Maka yaitu sesuatu yang sangat efektif untuk mengajarkan ke kita ini calon pastor bahwa kalau mengatakan Tuhan akan menyelenggarakan itu ya nyata gitu loh. Dalam artian itu bukan sesuatu yang pikiran muluk-muluk teologis, tapi itu sesuatu yang konkret, yang real, yang bahkan sudah dialami sendiri gitu. Waktu itu Pater gimana melihat itu sebagai suatu keindahan? Karena gini, aku denger cerita kayak tadi barusan, jiper lah maksudnya. Jalan kaki 9 hari jiper lah. Dan maksudnya gimana melihat itu sebagai sebuah keindahan daripada melihat itu dari sebuah hukuman atau dapat saya you got what I mean kan? Iya. Ya namanya gini ya, kesadaran seseorang itu kan sesuatu yang bertahap atau bisa dibilang proses gitu ya. Proses ya. Memang pas menjalani mungkin tidak seindah ketika diceritakan sekarang gitu. Ya, agree. Maksudnya pas dijalani ya ada keluhan gitu, ada miso-miso gitu. Iya. Tapi kan ketika berjalannya waktu lalu orang melihat ke belakang lagi, oh ya ternyata di sana nilainya itu ternyata di sana keindahannya ternyata di sana. Itu apa sih yang paling dipelajarin tuh
Maksudnya kayak Anda sedang mendengarkan 104 Melbourne FM. Ya menyadari banyak hal gitu ya. Tadi mungkin yang udah aku sebutkan, sekarang jadi menyadari tentang makna kesetiaan atau makna ya mengandalkan Tuhan gitu dalam mengandalkan ya. Hidup. Ya di usiaku yang sekarang sebagai orang muda, ya dengan latar belakang misalnya pendidikan yang sudah dijalani, itu dengan mudah mengatakan bahwa apa yang aku lakukan sekarang ini ya itu karena usahaku sendiri, karena apa, kerja keras, karena kemauan. Tapi justru dengan panggilan ini aku justru melihat bahwa ya enggak justru semua itu mungkin karena yaitu ada tangan Tuhan yang istilahnya ya menuntun itu. Dan aku nggak merasa berkecil hati dengan kelemahan yang aku punya gitu. Misalnya ya justru karena aku itu lemah dan terbatas, jadi di sana ada kemauan untuk mau mengandalkan orang lain, mengandalkan Tuhan. Maka ya mungkin itu yang bisa aku rasakan ya, soal bahwa diri ini tidak bisa bekerja sendirian, membutuhkan orang lain, membutuhkan Tuhan. Kemudian mengenai kesetiaan itu juga penting, setia dengan jalan yang dipilih, dengan panggilan menjadi imam ya setia dengan hal-hal kecil, setia dengan bangun pagi, setia dengan misa harian, doa harian. Nah, itu sangat penting, sesuatu yang mulia kalau punya cita-cita yaitu dijalani dengan rutinitas harian atau kesetiaan yang kecil-kecil sehari-hari. Misalnya membayangkan, wah bisa nggak ya ini aku setia itu di jalan ini sampai akhir hayat gitu. Itu kan sesuatu yang sangat jauh melihat ke depan. Bahkan mungkin kalau dibayangkan, wah kayaknya berat ini membayangkan. Tapi justru kalau kita fokus pada langkah-langkah kecil setiap hari, step by step ya. Aku kira step by step itu, selangkah demi selangkah, sehari demi sehari, one day at a time. Jadi setahap demi setahap, maka aku kira itu sesuatu yang lebih realistis, lebih mungkin. Jadi ya itu yang aku mohon sih, kalau berdoa ya Tuhan berikan aku kesetiaan pada hal-hal kecil itu setiap harinya. Bukan sesuatu yang mulia, muluk-muluk, yang besar, tetapi hal-hal yang kecil. Misalnya bangun pagi, paling sederhana. Berikan aku kesetiaan untuk selalu bisa bangun pagi supaya bisa berdoa setiap hari, misa. Kira itu yang aku lihat ya sesuatu yang penting yang saat ini. Tak kira setiap tahap kehidupan kita ada fokus-fokus tertentu yang setuju sih, diajak untuk mengolah gitu ya. Setuju. Mungkin saat ini Ravelo dengan pada tahap ini diajak untuk menyadari itu tadi, mengenai pentingnya apa ya, memberikan diri pada Tuhan gitu ya, bahwa Tuhan ini yang mempunyai segala sesuatu, yang kalau dia mau mengambil segala yang aku miliki sekarang itu dengan mudahnya dia lakukan. Tapi mungkin itu ajakan kesadaran ya, maksudnya supaya melihat bahwa yang lebih penting adalah ya harta yang paling berharga itu ya adalah Tuhan sendiri, atau kalau kita punya keluarga ya keluarga kita itu adalah sesuatu yang lebih bukan sifatnya material, tapi ya mungkin yang lebih bernilai gitu. Aku kira mungkin itu ya. Jadi nanti ketika masuk usia tertentu, pengalaman tahap tertentu ya mungkin beda lagi fokusnya itu, pergulatannya. Seru menarik. Kalau
Romo tuh apakah juga dapat gaji atau gimana? Soalnya kalau pendeta kan susah sih, yang memang udah full time pendeta mungkin agak susah. Cuman aku tahu ada pendeta yang punya bisnis side gitu loh, yang memang punya side kerjaan di tempat lain. Maksudnya kalau Romo tuh gimana sih hidupnya? Maksudnya ibaratnya tuh apakah piye ya? Iya. Kalau Yesuit ya, aku bisanya ngomong dari perspektif Yesuit gitu, SY. Itu tergantung dari di mana kita ditugaskan gitu. Misalnya sekarang aku ditugaskan sebagai pembina asrama yang adalah bagian dari SMA Adiluhur Kolese Lekok Darmanville di Nabire. Maka secara profesional, aku kira juga itu bagian dari manajemen yang profesional juga ya, dan manajemen yang sehat atau yang baik, ya diberi gaji. Jadi ada gaji untuk pembina asrama. Nah, tapi lalu di sini yang bedanya adalah karena SJ itu ada istilahnya kaul kemiskinan gitu ya. Maka gaji itu tidak masuk ke kantong pribadiku, tetapi itu semua masuk ke komunitas. Jadi kami ada komunitas di sini ada sekitar 1, 2, 3, 4, ada 7, kurang lebih 7 Yesuit di tempat kami. Nah itu masuk semua ke komunitas. Lalu di komunitas itu ada istilahnya itu minister atau ekonom, orang yang mengelola uang itu. Jadi sampai sekarang aku nggak pernah terima cash gaji itu. Jadi begitu gajian langsung semua masuk ke komunitas itu. Aku cuma tanda tangan, lihat nominalnya, tapi itu semua masuk ke komunitas, dikelola, dipegang oleh yang pengurus keuangannya di komunitas. Kemudian kalau aku butuh sesuatu, mau beli sabun, sampo, ya minta ke sana, minta ke komunitas. Diberi uang saku bulanan gitu. Ya uang saku untuk kalau mau beli soft drink atau mau beli snack atau mau minum kopi di warung itu ya ada uang saku bulanan. Ya sekitar 700.000 itu sebulan. Tapi semua gaji yang masuk ke sana. Terus kalau aku mau butuh beli pakaian ya aku minta ke minister itu tadi, ke ekonom itu, untuk diberikan uang untuk beli kaos atau beli pakaian dalam, untuk beli kaos kaki itu. Jadi gajinya nggak aku terima, tapi masuk ke sana. Berarti agak sulit dan agak tidak mungkin untuk seorang Romo misalnya punya bisnis gitu, mungkin nggak? Nggak mungkin gitu, bisnis, apalagi bisnis yang sifatnya bisnis pribadi gitu. Nah kalau mau dilihat sebuah institusi yang profit oriented misalnya ya kalau sekolah kan bukan, itu kan non profit ya, ya kayak akademi. Kalau punya pabrik di Solo, tapi itu kan keperluan pabrik itu kan bukan untuk bisnis, tapi keperluannya tuh untuk biaya sekolah anak-anak di akademi teknik mesinnya. Jadi kalau bisnis pribadi itu nggak ada, nggak mungkin bahkan ya, karena kaul kemiskinannya itu tadi. Terus kalau misalnya memberikan, nah kalau yang di paroki, di gereja-gereja, kalau tugasnya di gereja, ya terima yang namanya itu stipendium, atau stipendium itu ya semacam upah gitu ya, kalau mau memberikan pelayanan lalu diberi upah tadi. Tapi itu sama sistemnya, itu nggak dimasukkan pribadi, tapi itu diserahkan ke komunitas itu tadi. Lalu kemudian di komunitas dikelola bersama gitu. Betul. Ini misalnya ada yang bertanya-tanya gitu ya, Romo itu kan ada brother, suster, itu bedanya apa sih? Ya.
bedanya pertama persamaannya ya sama-sama membaktikan diri kepada Tuhan untuk melayani orang lain, lalu hidupnya itu juga ada istilahnya kaul itu ya, kaul kemiskinan, kemurnian itu artinya yaitu tidak mempunyai pasangan hidup, kemudian ketaatan, taat pada pimpinan. 3 kaul itu biasanya. Lalu bedanya kalau imam atau pastor itu bisa memimpin misa atau perayaan Ekaristi. Kemudian bisa memberikan pelayanan-pelayanan sakramen, kan ada 7 sakramen di dalam gereja Katolik. Jadi memberikan sakramen pengakuan dosa atau sakramen minyak suci dan sakramen-sakramen lainnya. Tetapi kalau suster dan bruder itu tidak bisa melayani misa atau Ekaristi. Ekaristi itu khusus untuk imam. Tetapi ya bisa melayani dengan cara-cara yang lain. Paling bedanya di pelayanan sakramennya itu, liturgi sakramen. Iya. Tetapi dari hal semangat hidup, aku kira sama. Iya. Lah, ini sebenarnya dari sepanjang kita ngobrol ini pertanyaan paling pengen tak tanyain gitu. Ngelihat Katolik sekarang tuh gimana sih, Maksudnya jujur aku nggak gitu ngikutin sih. Cuman kan maksudnya ini 2020 lah ya, ada sosial media, ada apa segala macam gitu. Mungkin ada orang yang masih berpikir, Katolik tuh kayak strict lah ibaratnya tuh, terkesan strict. Soalnya kita kalau di Kristen kan masih yang pendetanya pakai celana sobek-sobek juga masih bisa, ibaratnya kan seperti itu. Tapi Katolik kan lebih yang kayak ada tata cara segala macamnya. Maksudnya ada nggak sih yang ingin disampaikan gitu misalnya? Ini pribadi aja sih, misalnya ada sebuah ini nggak sih, pesan atau ada sebuah gitu. Iya, kalau mau menanggapi Katolik sekarang gimana ya, banyak sekali mungkin yang bisa di komentari karena luas sekali tuh. Tapi kalau dari segi ya kami kan juga melihat pemimpin kami itu Paus Fransiskus itu sebagai pimpinan tertinggi dari umat Katolik di seluruh dunia. Kalau melihat dari arahnya atau visinya Paus Fransiskus itu mengajak ya umat Katolik itu untuk lebih terbuka dalam artian ya berusaha untuk mau menerima perubahan. Ya kalau Fransiskus jelas mau sungguh-sungguh melayani orang-orang miskin dan yang tersingkir gitu. Lalu kalau dalam hal mungkin yang Ravelo katakan tadi itu lebih sorry tak potong. Tadi maksudnya pesan tuh aku gaptek ya. Maksudnya kayak jadi Paus ngomong ke gimana sih maksudnya kayak ngomong ke lebih bawah terus bener-bener disebar ke seluruh dunia, kayak lebih ke gitu atau ini aku norak ya. Apakah mungkin kalian tuh punya satu forum tertentu kah yang buat kalian ngobrol or something like that gitu? Lebih gini, kalau di dalam gereja Katolik memang peran atau figur pimpinan itu sangat penting gitu ya. Dalam artian ini pimpinan yang paling tinggi adalah Paus, maka apa yang Paus sampaikan, pesannya, visinya, yaitu macam-macam sih bentuknya. Itu bisa berupa dokumen yang dia tulis, kemudian dokumen itu disebarkan ke seluruh dunia, disampaikan ke, jadi semacam ada hierarki begitu, itu tingkatan-tingkatan gitu toh. Yang paling tinggi Paus, kemudian ada uskup, ada imam, kemudian ada seluruh umat Allah gitu. Ya mestinya kalau mau dibuat
susunannya tuh ya yang pemimpinnya itu ada di bawah itu kan, bentuknya piramida kebalik, jadi umat Allah yang paling penting. Nah itu kalau mau dilihat seperti itu, maka visi dari pemimpin itu penting juga untuk memberi arahan bagi kita, meskipun juga kita ya tentu kita percaya juga Roh Kudus memberi arahan kepada setiap orang beriman, tapi kita juga percaya bahwa Roh Kudus juga berbicara lewat para pemimpin gereja, lewat paus atau lewat para uskup. Maka ya aku kira itu. Jadi kalau dalam gereja Katolik itu juga arahnya itu dilihat bagaimana pemimpin ini mengarahkan loh. Maka kalau dalam gereja Katolik ya kita bergerak bersama sebagai satu komunitas, istilahnya komunitas gereja. Lalu karena itu tadi kan, maka gereja Katolik itu sifatnya universal dalam artian ya semua sebagai satu keluarga besar. Dan kalau mungkin yang tadi Ravelo katakan mengenai mungkin perayaan ibadahnya ya, atau perayaan misanya atau liturginya itu, memang kalau di gereja Katolik terkesan kaku gitu ya. Kalau Ravelo ikut misa di waktu SMA dulu kan ada busananya dan sebagainya. Tetapi perlu diketahui juga bahwa Katolik itu sangat beragam gitu, beraneka ragam. Jadi ada yang aliran karismatik, ada yang aliran Aku pengen tanya itu beneran atau itu jokes sih? Soalnya aku itu beneran. Katolik karismatik ya. Soalnya beneran toh? Iya, jadi dalam gereja Katolik itu ada banyak istilahnya ya aliran atau ya, sama kan di Kristen juga. Sama di Kristen juga. Jadi ya ada yang karismatik, ada yang aliran sangat tradisional. Tradisional itu artinya misalnya itu pakai bahasa Latin, terus musiknya juga nggak boleh ada musik-musik yang jedak-jeduk, atau jadi musiknya tuh hanya pakai keyboard atau orgel gitu. Jadi itu maksudnya di Indonesia pun ada? Ada kelompoknya, ada kelompok istilahnya misa bahasa Latin, ada kelompok karismatik gitu. Seru. Ini makanya aku suka ngobrol nih, karena menambah wawasan nih. Membuka wawasan. Jadi ya itu kalau dikatakan kaku, ya memang ada yang kaku, tapi ada yang sangat dinamis gitu ya, sangat hidup. Misalnya gereja di Filipina misalnya. Gereja di Filipina tuh musiknya yang sangat kuat. Orang harus bernyanyi dengan sangat hidup gitu. Kalau di Afrika itu, teman-temanku yang dari Afrika itu ada dansanya, ada gerak, ada tarian, itu bagian dari perayaan liturgi atau perayaan misa atau ibadah. Jadi masing-masing wilayah itu punya karakteristiknya tersendiri gitu. Iya. Bahkan di masing-masing gereja Eropa, gereja Katolik Eropa dengan gereja Katolik di Asia itu juga karakteristiknya berbeda. Gereja Katolik di Indonesia dengan di Filipina, di Jawa dengan di Papua, itu masing-masing punya warnanya sendiri-sendiri. Tapi itu bagian dari kekayaan gereja, bukan sesuatu yang harus diperdebatkan gitu. Ya, setuju sih. Maksudnya sebagai tubuh Kristus kan, at the end of the day Yesus kepalanya kan. Iya. Kan hanya nah itu yang dalam gereja Katolik yang kita percaya bahwa wakil Kristus di dunia itu ya adalah paus itu sebagai pimpinan tertinggi. Maka visi dari seorang pemimpin gereja Katolik itu penting untuk menentukan arah atau gerak gereja Katolik itu ke depannya. Iya. Menarik gitu. Tadi aku juga mau nanya itu. Kalau di Katolik
khotbah tuh berarti juga memang ngikutin paus atau tema dan segala macam? Enggak, karena kami kan biasanya kalau misa itu ada bukunya atau, nah buku itu ditentukan, jadi istilahnya ada kalender liturgi. Nah kalender liturgi itu isinya adalah bacaan-bacaan harian gitu. Jadi setiap hari itu ada bacaan-bacaannya. Bacaan kitab sucinya dari mana saja, bacaan pertama, bacaan Injil, itu apa saja. Nah, biasanya khotbah itu ditarik dari bacaan harian itu. Jadi fokusnya ke bacaan harian itu. Inspirasinya dari bacaan harian, lalu khotbahnya dari sana, refleksi dari bacaan harian. Nah itu semua sama di seluruh dunia. Gereja Katolik bacaannya hari ini bacaannya apa, besok bacaan. Itu untuk keperluan misa, untuk keperluan ibadah atau keperluan ekaristi. Tapi kalau di luar itu ya terserah mau baca apa saja ya silahkan, bagian dari kitab suci. Iya. Seru. Thank you banget, Pater Hari. Kita mungkin aku sudah juga mau. Makasih Velo udah mau ngajak ngobrol. Kita mungkin udah mau masuk ke sesi-sesi hampir akhir. Tapi what's next? Sesudah, maksudnya dari sini atau ke depannya? Yeah, answer anything. Kalau Yesuit itu ya apa? Hidupnya itu tergantung dari apa yang diminta oleh pimpinan gitu. Jadi kita nggak bisa membayangkan. Berarti Pater ke Australia gitu ya bisa? Ya itu tergantung kalau memang pimpinan meminta ke sana gitu toh. Misalnya Romo Hari akan melanjutkan studi atau ada pertemuan apa itu di Australia gitu. Silakan. Tapi mungkin kan itu berarti mungkin karena ada Yesuit di Australia, dan aku kenal satu Yesuit di Australia, kenal baik, ada Romo di sana yang dulu aku sering ketemu waktu di Filipina, orang penting juga di Australia, orangnya baik, lucu juga, Robin namanya, Romo Robin. Aku nggak tahu dia itu di mana kotanya. Orang Indonesia? Enggak, orang Australia. Oh, oke. Terus tadi gimana? Jadi kalau ditanya what's next, ya tergantung dari pimpinan. Kalau yang sekarang fokusnya ya what's next ya besok pagi ya bangun pagi terus misa, terus bersih asrama gitu. Tapi untuk soal kerjaan apa yang akan dikerjakan ke depannya ya belum tahu, kita lihat apa yang dibutuhkan pimpinan. Kalau boleh ngasih pesan nih buat ke teman-teman misalnya, ini mungkin terdengar maaf ya, ini mungkin terdengar kasar ya, tapi kan harusnya faktanya kan seperti ini. Maksudnya mungkin kita kan ngelihat jadi Romo tuh kok dalam tanda kutip nggak enak, kayak tadi Pater udah cerita nggak bisa, nggak ada bisnis sendiri. Maksudnya kalau pendeta masih bisa ada bisnis sendiri dan lain-lain, tapi Romo udah nggak nikah, nggak ada bisnis gitu. Tapi aku percaya di titik ini Pater malah happy kan ya harusnya. Maksudnya I'm just saying, ada nggak sih pesan buat kita biar orang tuh dan aku percaya gini loh, dunia ini tuh kayak kita lagi megang talinya tarik tambang, kita genggam terus ditarik balik. Jadi semakin kita genggam tuh malah semakin sakit gitu. Ada istilah uang tuh dicari nggak akan habis kan, kayak mungkin lu bisa dapat 1 miliar di umur 25, tapi even if you get that amount of money, mungkin abis itu
wah 1 miliarnya udah tercapai, pengen 2 miliar. Jadi maksudnya yang aku percayai dunia tuh mbok cari nggak akan ada habisnya gitu loh. Tapi maksudnya ada nggak sih pesan yang bisa disampaikan ke kita gitu mungkin? Wah, apa ya pesan ya? Pertama ya, aku nggak tahu pasti teman-teman di luar sana juga punya pergulatannya masing-masing gitu yang bisa dibilang ya nggak mudah juga gitu tuh. Orang-orang muda sekarang punya cita-cita dan ambisi dan sebagainya, tapi pasti juga ada masing-masing orang punya perjuangannya, punya struggle-nya masing-masing, yang kalau mau di-sharingkan pasti juga sangat berarti bagi orang lain. Lalu apa ya pesanku ya, ini sih aku kira untuk jangka panjang gitu, misalnya untuk berjalan lebih jauh dalam hidup itu penting untuk bertanya apa makna yang aku cari dari semua yang aku lakukan ini gitu. Kalau kan dulu Ignatius Loyola itu pernah mengatakan kepada Franciscus Xaverius itu, yang sebenarnya dia mengutip dari Injil, apa artinya orang mendapatkan seluruh dunia tetapi kehilangan jiwanya itu. Ya. Jadi ya sembari kita punya mungkin dalam level sebagai orang muda yang punya cita-cita, ambisi, aku kira ya nggak apa-apa diikuti passionnya itu lah. Yang penting berani menjadi diri sendiri itu. Be yourself. Jadilah dirimu sendiri, karena dengan menjadi diri sendiri kita bisa memberikan kontribusi kita bagi dunia, bagi masyarakat. Lalu kedepannya dalam proses menjadi diri sendiri itu juga penting mempertanyakan makna hidup gitu ya. Apa makna dibalik semua yang aku lakukan ini untuk diriku itu? Apakah memberikan makna atau hanya sekedar memenuhi ambisi gitu? Aku kira untuk berjalan jauh penting untuk menemukan itu makna itu dari apapun yang kita lakukan saat ini itu. Kalau kita nggak menemukan makna ya rasanya ya juga sia-sia atau dengan apa yang kita kerjakan ini. Iya. Mungkin itu sih apa yang bisa aku pesan ya, mungkin pesan seolah-olah aku ini orang yang lebih bijaksana dibandingkan, tapi kan masing-masing orang tuh, Ravelo dan teman-temannya Ravelo di sana tuh kan punya kebijaksanaannya masing-masing yang nggak perlu berkecil hati gitu loh, maksudnya dengan apa yang kebijaksanaan yang dimiliki itu juga bagian dari wisdomnya kalian masing-masing gitu, yang kalau didengarkan orang lain itu juga bisa memperkaya sebenarnya. Ya, thank you banget. Ini obrolan yang sangat menarik, seru banget. Terima kasih. Thank you Ter. Terima kasih waktunya juga Ravelo. Thank you banget. Inisiatifnya juga mau menghubungi gitu. Iya. Thank you. Aku harap juga teman-teman yang lain yang dengerin juga belajar juga, get something juga. I hope you guys get something juga. Aku tutup dulu lah ya Ter nih pokoknya. Aku tutup dulu. Thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah dengerin. Semoga podcast hari ini bermanfaat. Jangan lupa, by the way video yang hari ini ada mukanya karena kita pakai Zoom meeting. Jadi silahkan check out to my YouTube. Ada di YouTube dan ada di Spotify juga. Silahkan share kalau kalian pikir podcast gue bermanfaat. Silahkan email, DM gue atau apapun itu. Kalau kalian ada hal-hal yang pengen ditanyain atau hal-hal yang pengen kita bahas atau apapun itu. Ya begitu saja, ini sudah malam. Saya closing dulu. Thank you banget yang udah dengerin.
share dan like kalau kalian pikir podcast gue bermanfaat. Gitu aja. Thank you, Pater. Makasih, Raf. Hey, Selamat bye-bye. istirahat. Thank you, Yo, guys. bye. Bye-bye. Yo.